Akan ada 2 tipe orang yang nonton video ini. Yang tipe pertama yang udah tahu goalnya apa segala macam, kalian bisa lah bikin resolusi gimana cara ngubah hidup kalian tuh kalian kebayang gitu. Tipe kedua yang bener-bener pecundangnya ampun-ampun. Lu pada udah kagak pengen hidupnya di sana-sana aja, tapi kagak tahu mau ngapain. Gue pengen address yang tipe pertama dahulu. Kenapa kalian masih ngeklik video ini? Karena kalian tahu, kalian tuh cuma jago ngomong doang. Kalian jago nulis doang. Dan ini menurut gue lebih berbahaya dibandingkan yang tipe kedua. Tipe pertama ini terlalu arogan, terlalu idealis. Dimana mereka berpikir, udah ini ya itu udah cukup. Tapi aktivitas melakukan ini semua memberikan ilusi seakan-akan kalian sudah menjadi seseorang yang kalian inginkan. Padahal belum. Nah di sini kalian coba pikirin deh sekitarannya kalian. Berapa banyak dari kalian yang kalian tahu yang benar-benar menulis mereka punya resolusi segala macam yang akhirnya berhasil bisa mencapai. Dan coba deh kalian lihat persamaannya. Apakah benar cuma tahu resolusi doang tuh bisa? Kalau misalnya kalian bilang bisa kok bro, congrats. Udah, lu gak usah konsumsi video ini. Tapi kalau misalnya lu pada bilang, enggak, gue gak ada yang ketemu sih bro yang bener-bener tahu resolusi dan akhirnya bisa mencapai resolusi tersebut, nonton video ini sampai habis. Layaknya kalian itu tipe kedua. Karena sebenarnya kalian itu juga gak tahu kalian itu mau kemana. Jadi setelah bertahun-tahun gue membaca buku self-help, dari kita ngomongin buku self-help Atomic Habits sampai kita ngomongin konten-konten Denko, gue kayak udah kebayang tuh apa sih formula yang memastikan orang itu bisa berubah. Jadi pastiin lu bener-bener serius, take notes gila-gilaan, ulang video ini, save video ini di bookmark, jangan sampai lupa. Karena ini bisa jadi video terpenting yang lu pernah nonton di internet. Jadi di video ini gue bahas gimana caranya kalian tuh bisa ngubah hidup kalian hanya dalam waktu 180 menit aja. Yap, 3 jam aja dalam sehari itu udah cukup. Oke, masuk ke sistemnya, ke protokolnya. Apa sih yang pertama kita tuh harus lakukan? Pertama, lu harus terima fakta pahit ini. Lu belum bisa jadi diri yang lu inginkan karena lu belum layak berdiri di sana. Makanya gue taruh aksi gue harus bisa berubah untuk gue bisa mencapai goalnya gue. Kebanyakan orang stop tuh di aksi. Udah pokoknya aksi gue harus berubah. Dan kebanyakan orang ngapain sih setelah melihat dia tuh ada to-do sekian banyak, melihat aksinya, aksi yang biasa dia nggak lakuin. Kebanyakan orang ngapain? Males. Bahasa kerennya prokrastinasi. Kayak aduh PR banget ya gue harus beraksi ya untuk mencapai goalnya gue. Nah di sini kalian tuh harus nge-hack otaknya kalian. Kalian itu bukan yang kalian ubah tuh harus aksi. Tapi yang kalian ubah adalah identitas. Kalau misalnya identitasnya berubah, aksinya pun berubah. Akhirnya bisa mencapai goal kalian lebih cepat lagi. Ngomong simpelnya gini, kalian pernah gak ketemu orang-orang yang performanya tinggi banget di sekian banyak vertikal, di sekian banyak aktivitas? Mau itu atlet, mau itu seniman, mau itu businessman. Dan kalau misalnya kalian iseng aja nontonin podcastnya, interviewnya, mereka selalu bilang ya, gue cuma ngelakuin apa yang gue bisa aja. Dan kebanyakan orang masih berasa, itu mah curang tuh, natural. By nature-nya udah kayak gitu. Tapi gue argue, nature tersebut kalian pun juga bisa akuisisi karena di otak dia nggak punya alternatif lain. Contoh, kalian berasa orang-orang atlet sama orang-orang businessman ini tuh konsisten yang ampun-ampun, konsisten dan ekstrim karena kalian tuh kagak ngelakuin kan. Tapi mereka tuh ngelakuin itu semua kagak sesuatu yang mereka pikirin, mereka tuh just do it karena itu udah naturally buat mereka. Emang mereka harus ngelakuin untuk mendapatkan performa yang mereka inginkan. Mereka udah nggak overthinking lagi guys. Jadi kalau misalnya lu pada udah punya spesifik, layaknya yang tadi di tipe pertama yang gue ngomongin, lu pada udah punya spesifik nih goal yang lu inginkan, lu juga harus memikirkan identitas untuk menuju goal tersebut itu tuh seperti apa. Buat lebih konkret lagi, habit, kebiasaan-kebiasaan, identitas yang mempunyai performa tinggi yang mencapai goal yang lu inginkan, apa sih yang mereka lakuin pada umumnya? Nah di sini tuh akar masalahnya guys. Kalau misalkan akar masalah ini lu kagak bisa cabut, percuma lu kagak bisa konsumsi videonya sampai habis. Akar masalah ini lu harus benar-benar coba pikirin dulu gimana caranya gue bisa mencabut. Karena lu pada butuh jadi orang yang secara natural ngelakuin aksi tersebut. Kalau misalkan lu kagak bisa mengakuisisi identitas tersebut, percaya sama gue, ini semua bakal buyar. Dan gue mempunyai simpati lah buat kalian yang berasa, bro gue pengen coba tapi kenapa ya nggak bisa ya gue ubah identitas gue ya, karena emang susah gitu kan. Karena ini semua susah karena mungkin aja guys lu kagak mau ke goal yang lu inginkan sebenarnya. Kayak lu cuma mau-mau aja. Kebayangkan yang namanya kebutuhan sama keinginan. Keinginan banyak gak? Gue yakin kalian berasa iya keinginan banyak bro. Kalau kebutuhan ya sebenarnya ya dikit-dikit aja sih bro. Kalau misalkan goalnya kalian tuh benar jadi kebutuhan, di sana baru kalian tuh bisa berubah. Kalau misalkan kalian cuma ingin doang, contoh kalian di sini yang cuma pengen ngomong ingin doang lah, gue ingin 10 juta per bulan. Gue ingin doang turun berat badan 10 kilo. Ingin doang, tapi nggak butuh. Saat lo ingin doang, otak monyet lu lebih menang pasti. Karena otak monyet lu melindungi lu. Ngapain sih lu ingin gini, terlihat bego, nggak nyaman lagi buat gua. Mendingan, udah yang butuh-butuh aja. Sampai lu bisa nge-shift bahwa goal ini adalah yang lu butuhkan, lu pasti nggak bisa berubah guys. Dan ini teramplifikasikan dengan yang namanya ketakutan. Kalau misalnya gua sampai sana, kira-kira apa yang terjadi ya? Sebenarnya enak gak sih? Atau nanti malah gua dijauhin sama teman gua. Nanti malah dikatain sama orang. Banyak banget kan narasi-narasi yang lu bangun dalam otak lu sendiri. Kagak ada yang ngomong lu, karena mungkin aja nggak ada yang ngomong lu guys, itu bisa jadi cerita fiktif, tapi lu bangun itu semua karena lu tuh takut kalau misalnya lu udah nyampe sana. Dan ini bukan salah lu, otak monyet lu emang cuma pengen ngelindungin lu doang. Layaknya orang tuh personal attack lu.
Secara personal, menyerang lu punya identitas. Lu punya nature, pasti kan juga defend. Jadi mungkin aja lu tuh takut menuju goal yang lu inginkan. Jadi sekarang yang lu butuhin adalah lu harus set goalnya lu mulai lihat realitas lewat goal tersebut. Lu notice hal yang relevan, lu bertindak, dapat feedback. Lu ulang terus jadi otomatis, baru lu jadi who you are. Identitas baru tersebut akhirnya lu akuisisi dan akhirnya bisa ngebentuk goal baru juga. Untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi, lu harus berani nanya ulang keyakinan yang lama, terus bikin prinsip hidup sendiri. Mayoritas orang pada umumnya udah berhenti di umur 7, umur 8 karena mereka udah kebentuk dari kecil. Nggak banyak orang yang berani pencet tombol riset tersebut. Kenapa kayak gitu? Karena nggak banyak juga orang mempunyai namanya agency, suatu ownership, suatu tanggung jawab yang lu udah tahu kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di kapalnya gue, salahnya gue. Nggak banyak orang bisa mempunyai agency tersebut. Kebanyakan orang lebih sering melakukan namanya self-serving bias. Baik lagi ke poin-poin gue sebelumnya, bikin suatu narasi untuk menyamankan diri dia sendiri. Tapi saat lu punya agency, hidup lu baru bisa berubah nih. Dan itu pun baru dinikahkan ke yang namanya intelligence. Apakah lu butuh kepintaran? Jelasnya butuh kepintaran. Dan ini ngelebar terhadap quotes-nya Naval, di mana dia bilang, tas kepintaran sesungguhnya adalah kemampuan ngedapetin apa yang lu mau dari hidup. Itu lu baru pintar. Jadi untuk nge-crack ini semua, dari versi diri terbaiknya yang lu inginkan, sama sekarang nih, identitas lu yang sekarang, yang lu pengen coba nih, bridge the gap, cukup waktu 10 menit setiap jamnya, setiap harinya. Jadi gua asumsi kalian di sini udah cukup dewasa dari 24 jam. Kita asumsi orang-orang pada umumnya tidur 6 jam, kita taruh 8 jam kali ya buat lebih gampang 16 jam. Nah, 16 jam ini setiap jamnya aja kan tuh sisihkan 10 menit untuk nge-prompting diri lu lagi untuk lu coba bisa jawab. Jadi 16 jam kali 10 menit berarti ada 160 menit. Kurang lebih di 3 jaman lu coba jawab pertanyaan ini. Pas lu bangun pagi, lu coba jawab pertanyaan ini. Ketidakpuasan apa yang selama ini yang lu toleransi? Lu sering komplain apa yang tapi gak pernah berubah? Fakta apa tentang hidup lu yang gak enak buat diakui? Gimana hidup lu 5 tahun lagi kalau misalkan gak ada yang berubah? Gimana 10 tahun lagi? Kesempatan apa yang lu bakal miss? Dari perspektif akhir hidup, apa yang lu gak akan pernah coba? Identitas apa yang harus lu lepas supaya bisa berubah? Apa alasan sebenarnya kenapa lu belum bisa berubah? Nggak harus semua dalam waktu 10 menit pertama di pagi hari pas lu bangun tidur, nggak harus semuanya. Cukup mulai dari satu dulu aja. Udah mulai terbiasa satu dan kalian udah tahu jawabannya tuh selalu itu aja, baru move on ke question berikutnya. Dan kalau misalnya kalian udah bisa ngejawab pertanyaan yang menyakitkan ini, coba jawab pertanyaan hidup idealnya kalian. Gimana hidup ideal lu 3 tahun lagi? Keyakinan apa tentang diri lu yang bikin hidup lu itu lebih natural lagi? Kalau lu udah jadi orang itu sekarang, minggu ini lu bakal ngapain? Nah, itu udah selesai dan gue tahu like-nya semua orang dewasa, kalian pasti punya aktivitas keseharian. Kalian setiap kalian ada waktu untuk break, coba break 10 menit untuk jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang gue hindarin sekarang? Apa yang gue simpulkan dari behavior gue tadi? Gue menuju hidup yang gue mau atau kagak sekarang? Yang paling penting gue lakuin sekarang apa sih? Apa yang gue lakuin hari ini buat ngebuktiin identitas yang baru aja gue buat? Atau kapan hari ini gue berasa paling kayak mau mati aja? Nah, coba tuh throughout your day, ya kan? Kalian itu mungkin mulai jam kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore, kalian coba tuh pertanyaan-pertanyaan tersebut jam sekali 10 menit. Jelas ya kagak harus specifically kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian cuma bisa breaknya pas setiap 2 jam ya bikinlah 20 menit atau 10 menit juga gak apa-apa. Tapi kalian pikirin tuh itu semua. Dan yang gue paling suka adalah main question yang kalian itu harus bisa jawab. Kalau misalkan kagak ada yang ngeliatin gue mau ngelakuin apa? Nah, di sini barulah masuk ke malam hari sebelum kalian tidur segala macam kan. Udah nyampe rumah sebelum tidur, apa aja yang kalian tuh harus coba tanya. Kenapa gue masih stuck? Musuh internal apa yang gue punya? Hal apa yang gue nggak akan biarin hidup gue jadi? Gue lagi bangun hidup ini tuh sebenarnya menuju apa sih? Kalau misalkan gue kasih waktu gue 1 tahun, bukti apa yang bikin gue yakin bahwa pola ini udah pecah? Apa yang harus bener supaya lu bisa keep jalan selama sebulan ke depan aja? 2-3 aksi kecil yang diri lu di masa depan pasti lu lakuin. Nah, begitu lu udah mempunyai kebiasaan ngelakuin ini semua, lu mulai kebayang nih, prom ini nih, lu tanya ke diri lu sendiri, mulai berasa kayak, ya ini harus ada perubahan nih ya. Kok gini-gini terus gitu ya? Nggak enak kan kayak ngeliat hal yang kayak masa itu aja sih terus gitu kan ya. Dan mungkin kan di sini udah ada yang coba ngelakuin, bro, gue udah nge-prom diri gue, bro, ini setiap hari gue tahu metodologi ini gitu. Tapi kenapa gue masih belum bisa menjadi diri gue mau? Di sini setelah lu mendokumentasikan yang barusan gue ngomong semua tuh, dari yang pagi hari yang namanya anti-vision, yang masih kagak ngerti anti-vision itu udah hidup yang lu gak mau, vision hidup yang lu kejar, 1 year goal kayak lu mau ngapain aja secara spesifik ya guys ya, jangan terlalu abstrak. Lu harus bikin metodologi namanya SMART yang pernah gue bahas di video-video sebelumnya. Terus dalam 30 hari lu mau akuisisi keterampilan apa? Terus daily tasknya kalian apa aja, aktivitas-aktivitas yang menurut kalian tuh bukan noise tapi signal yang bisa ngegerakin kalian lebih dekat lagi ke goalnya kalian. Terus constraint, ini juga penting. Hal-hal apa yang kalian udah berasa kalian tuh pengen korbanin aja, itu adalah kalian punya stop doing list. Nah, lu udah dokumentasiin ini semua, lu tuh udah di 1.0 nih ya. Ini adalah zona nyaman lu nih, zona nyaman 1.0. Untuk lu bisa jadi zona nyaman 2.0 dan bahkan 3.0, ini ada caranya guys. Balik lagi, jangan lu misahin ya diri yang lu sekarang sama diri yang lu inginkan, kayak kiri kanan gitu jangan. Tapi ini sifatnya adalah lingkaran.
lu harus perbesar lu punya zona nyaman. 1.0 adalah yang sekarang, yang konformis nih sekarang nih, lu kayak terima aja hidup gue gini-gini aja ya kan. Lu harus pindah dulu ke 2.0, lu harus punya suatu ego, kebutuhan, lu tuh harus bisa berubah. Jangan ingin tok. Nah di 3.0 tuh hidup lu udah selaras. Lu udah gak usah mikirin lagi karena lu just do it. Karena lu tuh udah jadi natural. Ingat di 1.0 ini lu butuh rasa ketidakenakannya. Lu harus punya suatu momen kayak gue kayak udah gak cocok deh hidup gue di sini-sini aja gitu. Harus bener-bener butuh. Contoh paling gampang, dulu lu berasa scroll 3 jam itu normal. Sekarang lu nge-scroll 10 menit aja tuh udah berasa gelisah. Dulu makan gula lu berasa santai, sekarang lu ngerasa kok gue jadi lemah ya. Dulu kerja seadanya gak masalah, sekarang lu ngerasa gue gak bisa nih kerja gini-gini doang. Ini bukan kerjaan hasil gue. Dan saat lu ngelebarin zona nyaman lu ini, memperluas ini, lu akan berasa juga ketidakpastian karena lu kan mulai berubah tapi belum kelihatan hasilnya. Lu bingung arahnya, lu takut gagal. Itu semua normal. Uncertainty itu like lu tuh lagi upgrade sistemnya lu. Lagi lama, lagi loading guys. Tapi bukan berarti itu tanda lu salah jalan. Barulah akhirnya lu terjadi suatu discovery. Yang pada umumnya menurut gue pribadi sendiri, kalau misalnya lu bener ngerjain ini secara detail, menurut gue 30 hari aja kelihatan tuh. Lu bener-bener berasa banget bedanya. Kayak lu udah ketemu rutinitas yang cocok, lu nemu gimana cara bikin otak lu tuh bener fokus, punya atensi penuh, circle lu juga udah mulai berubah, dan lu ngeliat diri lu tuh lebih tenang dan lebih baik lagi. Discovery itu momen ketika perubahan berhenti jadi effort dan mulai jadi karakter. Identitasnya udah lu akuisisi. Lu barulah ngelebar ke 2.0. Lu ngerjain terus ini sama setahun, barulah lu masuk ke 3.0, dimana semua itu udah selaras. So basically yang pertama adalah gue muak sama hidup gue sekarang. Terus berikutnya ke uncertainty, gue belum tahu hidup baru gue gimana. Discovery, lu udah ketemu, oh ternyata ini cara hidup yang bener buat gue. Mungkin di sini ada yang berasa, ya bro gue tahu bro, gue udah ngelakuin ini semua, gue juga baca Atomic Habits, gue baca Denko segala macam, tapi kenapa bro, kenapa gue masih belum bisa gitu loh. Simple ya adalah karena lu berasa ini ada suatu sistem yang bikin lu PR. Lu berasa overwhelming. Aduh, gila, kayak banyak banget nih semua grafisnya gitu. Gue nggak tahu mulai dari mana. Lu harus ngeliat grafis ini layaknya lu main game. Buat lu pada yang nggak tahu, bikin game itu susah guys. Lu harus bayangin, lu tuh karakternya. Karakternya lu itu pas mulai dari game, lu kan sekarang mau riset kan gamenya kan. Lu riset mulai lagi dari nol. Lu bayangin lu begitu bangun lagi nih, kayak Zelda bangun lagi gitu kan ya, abis mati. Goalnya lu apa, lu kan udah dapet dari lu punya vision. Dan lu tahu, kalau misalnya lu nggak nyampe visionnya lu, apa sih kerugian yang lu bakal alamin? Karena lu udah create, lu punya anti-vision. Terus misi lu untuk lu selesaikan sekarang adalah 1 year dulu nih, setahun ke depan, jangan jauh-jauh 5-10 tahun. Ngomongin dulu 1 tahun ke depan lu mau ngapain. Dan buat kalian yang orang yang ambisius banget, bikin lebih ekstrim lagi, bikin hanya dalam waktu 6 bulan, terserah, pokoknya 1 year goal lu ngapain. Itu adalah lu punya misi. Dan untuk lu ngelawan bos lu untuk dapat experience, itu adalah lu punya 30 hari. Ini gimana caranya lu dapat experience yang banyak banget, terus bisa dapat loot kalau di game, bisa dapat suatu benda. Daily task ini adalah quest-quest kecil yang buat lo farming aja experience-nya. Nah barulah constraint. Kayak semua game mempunyai rules kan ya. Lo juga harus punya rules. Apa hal-hal yang gak boleh lakuin. Dimana jangan lihat ini seakan-akan membatasin lo punya kreativitas. Tapi ini adalah ngebantu lo punya kreativitas. Coba deh pikirin. Orang-orang yang dikasih tahu kayak terserah. Makin bingung kan ya. Tapi saat dikasih tahu boundariesnya, constraint-nya apa, semakin kreatif kan tuh orang. Lo harus buat lo punya hidup kayak video game seperti ini untuk mendapatkan hidup yang lo inginkan. Sekali lagi, jangan ngeliat terpisah, kiri dan kanan, lihat ini satu kesatuan. Lu cuma butuh perbesar dari 1.0 lu jadi 3.0-nya lu. Kalau misalkan lu udah berhasil dalam waktu 1 tahun, congrats, gue mau tepuk tangan, hebat. Tapi jangan berhenti di sana. 3.0 lu yang di tahun ini bisa jadi 1.0 di tahun depan. Lanjutin terus, kembangin terus. Semakin sering lu tempa kemampuan lu di game ini, semakin besar juga lu mencapai potensi diri lu di dunia ini. Nggak ada yang lebih menjadikan dari orang yang cuma punya potensi doang. Pastiin lu mempunyai usaha menuju potensi tersebut. Buat kalian yang berasa butuh suatu tracker untuk kalian punya prompt, atau kalian butuh suatu buku yang bisa menjadi lambang bahwa kalian tuh beneran serius, itu ada semua di gue punya link deskripsi. Kalian tinggal cek aja. Kalau misalkan tertarik, langsung aja check out sekarang juga. So itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya. Share sama kalian. I'll see you next video. Salam kreatif.